Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dita Amanda Wulandari. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah klik di channel aku. Nah, jadi di video kali ini aku ingin membahas mengenai tips dalam hal menabung. Nah, jadi mungkin aja kan di antara kalian nih ada beberapa yang merasa bahwa menabung itu adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan, hal yang sangat sulit atau bahkan mustahil untuk kalian lakukan. Nah, padahal menabung itu tidaklah sesulit yang kalian bayangkan loh. Asalkan dua nih, yang pertama itu konsisten dan yang kedua menjadi kebiasaan kalian. Nah, jadi sebelum aku lanjutin videonya, aku minta like dan juga subscribe kalian ya, supaya aku lebih semangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat lagi untuk kalian semua di rumah, oke? Nah, jadi sebelum aku ngebahas di poin pertama, aku pengen ngasih tahu kalian dulu nih, biasanya orang lain itu kenapa sih jadi susah dalam hal menabung? Nah, biasanya itu alasannya itu ada dua. Yang pertama, merasa pendapatan atau gaji mereka itu kecil atau sedikit. Kemudian yang kedua, merasa pengeluaran mereka itu besar bahkan tidak terbatas. Nah, padahal dalam hal menabung ya, itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya gaji seseorang ya. Nah, kita ambil aja contoh seperti pengusaha misalnya. Nah, pengusaha itu kan pasti omsetnya itu besar sekali ya, bahkan kayak ratusan juta dalam satu bulan. Nah, tetapi ada beberapa di antara pengusaha itu yang bahkan memiliki hutang sampai terlilit hutang, bahkan pilot bangkrut seperti itu ya. Di keadaan yang tidak bisa diprediksi misalnya. Nah, kebanyakan juga para pengusaha yang biasanya terlilit hutang, kemudian bisa terjual aset-asetnya itu banyak di antara mereka yang tidak memiliki tabungan bahkan investasi. Nah, seperti itu. Jadi itu menggambarkan bahwa tabungan itu belum tentu dimiliki oleh orang yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang besar. Nah, kita balik lagi ya, contohnya seperti yang lagi viral nih ya. Seorang nenek penyapu jalanan itu memiliki tabungan yang dikumpulkan lebih dari 15 tahun, ya 15 tahun lah ya, itu bisa membeli 1 ekor sapi untuk berkurban dan juga 1 ekor kambing. Bayangin nih, nenek tersebut mengumpulkan bukan setahun 2 tahun tapi sampai 15 tahun. Bahkan bisa berkurban itu harga satu sapi itu kalau nggak salah sih 18 juta. Kemudian harga 1 kambing itu 4,2 juta. Kemudian nenek tersebut ya membelikan ke lain-lain lagi gitu loh. Nah, ini kan berarti tabungan ini adalah investasi jangka panjang ya, seperti emas juga ya, investasi jangka panjang. Ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang penabung ya bukan cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun ya. Nah, seperti itu. Jadi ya kalian aku harap sih istilahnya jangan meremehkan menabung itu. Oh, menabung hasilnya juga mungkin nggak besar, karena di sini yang diharapkan sih aku pengennya konsistensi kalian untuk menabung, karena ketika di masa depan nanti kalian bakalan bangga terhadap diri kalian sendiri. Oh, bahwa ini loh hasil aku menabung selama bertahun-tahun, seperti itu. Apalagi kalau sampai berpuluh-puluh tahun, wah mantap sekali. Nah, kemudian di sini sih aku cuma mau ngasih tahu tadi bahwa pendapatan yang besar itu belum tentu menjamin bahwa dia bisa memiliki tabungan yang besar juga seperti itu. Karena ketika pola hidup, gaya hidup, kemudian cara dia mengelola keuangan yang kurang benar, kemungkinan aja kan di masa depan dia bisa menghadapi masalah-masalah atau masalah keuangan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Contohnya seperti di pandemi sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sini aku berharap kalian sih bisa memulai untuk menabung ya. Jadi ya ini dia tipsnya. Nah, aku juga pengen sih ngasih tahu dulu sebelum aku lanjut lagi, ada 2 hal yang biasanya itu orang masih belum mengerti tentang jenis pengeluaran. Yang pertama itu adalah kebutuhan ya, kemudian yang kedua adalah keinginan. Jadi yang pertama itu adalah jenisnya kebutuhan. Sesuai dengan namanya, kebutuhan ya kita butuh ya kan. Nah, jadi apa-apa aja sih yang jenisnya kebutuhan ya, istilahnya urgent, yang ketika kita nggak membeli itu maka kita akan ini, misalnya seperti kayak makanan, kemudian kayak bensin. Kalau kita nggak beli bensin kan istilahnya nggak bisa kerja, itu contohnya. Kemudian kalau nggak beli makan ya gimana, karena kita hidup kan perlu makan, seperti itu. Nah, kalau misalnya keinginan, ini jenisnya istilahnya yang sekunder atau bahkan tersier ya. Jadi istilahnya kalau kalian nggak membeli keinginan kalian, ya nggak kenapa-kenapa gitu loh.
Jadi keinginan-keinginan inilah yang biasanya membuat orang itu gagal dalam hal menabung karena sekedar berdasarkan nafsu keinginan. Pada saat sudah beli ya udah, bahkan tidak dipakai lagi misalnya atau seperti apa. Nah, jadi seharusnya kalian sudah memahami bahwa keinginan ini bisa untuk ditekan seperti itu. Kebutuhan aja pun juga masih bisa ditekan loh. Nanti aku kasih tahu tipsnya ya. Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui, oh ternyata selama ini pengeluaranku ini kebanyakan di keinginan loh. Nah, jadi kalian sudah bisa nih menekan keinginan-keinginan kalian untuk lebih ke arah menabung. Oh, nggak usah beli, nggak apa-apa nih. Kemudian uangnya aku tabung aja. Nah, contohnya seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ya. Langsung aja masuk di poin pertama. Jadi ketika kalian nih kesusahan dalam hal menabung atau bahkan mengalami di kondisi yang krisis atau bahkan misalnya memiliki uang pas-pasan, bisa nggak sih dalam hal menabung? Jawabannya bisa. Kenapa jadi bisa? Karena di poin pertama adalah niat, oke? Seperti yang aku bilang di sebelumnya, bahwa pendapatan itu tidak mempengaruhi tabungan yang jumlah tabungan yang kalian punya. Jadi misalnya pendapatan tinggi, oh tabungannya banyak, belum tentu. Kemungkinan aja utang yang banyak, bukan tabungan, oke? Nah, kemudian kita balik lagi, apakah pendapatan kecil atau pendapatan yang pas-pasan itu tidak bisa memiliki tabungan yang besar? Nah, tentu bisa, ya. Karena apa? Karena tadi aku pengennya kalian itu lebih ke arah konsistensi dalam hal menabung. Jadi seperti investasi jenisnya ya. Jadi bukan cuma setahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun kalian simpan. Jadi tujuan aku di sini sih memfokuskan tabungan itu bukan ke arah menggolkan untuk kalian membeli sesuatu. Jadi misalnya kalian tujuannya nih untuk membeli iPhone, misalnya iPhone terbaru. Kemudian pada saat tabungan kalian sudah terkumpul, ya udah langsung kalian habiskan di saat itu juga. Wah, ini bukan tujuan aku banget ya. Jadi karena tujuan aku sih pengen ngebikin ini supaya kalian bisa menabung tapi lebih ke arah masa depan agar lebih menguntungkan kayak gitu. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi yang pertama itu tadi harus memiliki motivasi. Istilahnya niat. Jadi kalian harus mengembangkan motivasi dalam diri kalian. Karena seandainya motivasi dari luar pun banyak, wah dia tuh enak ya kayak gini, banyak tabungannya atau seperti apa. Tapi kalau dalam diri kalian sendiri aja tidak mau dalam hal menabung, ya bagaimana terrealisasi? Nah, jadi yang pertama kalian harus menumbuhkan niat dalam diri kalian terlebih dahulu. Oke? Kemudian setelah kalian menumbuhkan niat, oke, aku pengen menabung nih. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah merubah pola pikir dalam hal tabungan. Misalnya kalian masih berpikir ketika orang menabung maka orang itu ekstra hemat. Ketika orang menabung maka orang itu adalah orang yang pelit. Ketika orang yang menabung adalah orang yang menyiksa dirinya. Kemudian orang yang menabung itu orang yang tidak bisa hura-hura. Salah besar, oke? Karena di sini kan menabung tidak ada paksaan. Jadi kalian bisa mengaturnya sedemikian rupa secara bijaksana tentang keuangan kalian. Jadi yang mana yang kira-kira kalian gunakan. Jadi bukan berarti juga ya kalian nggak menggunakan uang untuk kesenangan kalian sendiri. Jadi itu salah ya. Jadi ya diatur-atur aja. Oh ternyata kalau yang aku beli ini nggak apa-apa deh. Misalnya cuma seminggu sekali ke kafe, ya nggak masalah kan. Asal jangan tiap hari. Misalnya teman-teman mengajakin tiap hari juga ke kafe, tiap hari juga boros misal. Jadi kalian sendiri yang bisa mengatur keuangan seperti itu. Jadi misalnya seperti yang aku bilang tadi, misalnya kalian masih merasa bahwa seperti ekstra hemat, menyiksa diri atau segala macam, kalian tidak akan bisa menjadi seorang penabung dan memiliki tabungan yang bertahan lama seperti itu. Nah, jadi dirubah dulu pola pandang kalian, sudut pandang kalian ya tentang tabungan dan orang yang menabung seperti itu. Dan juga kalian juga bisa sih istilahnya membandingkan, meskipun dia hemat, meskipun dia menyiksa diri, tentunya akan berbeda jelas dengan kalian yang meremehkan tabungan. Misalnya kalian bilang dia tidak bisa untuk menyenangkan dirinya sendiri, suatu saat tabungannya pasti akan lebih banyak dan pasti akan bikin kalian kaget dibandingkan dengan kalian yang selalu hura-hura tapi di masa depan nggak ada apa-apa, nggak ada tersisa. Bahkan kalian istilahnya menghabiskan gaji dan kerja keras kalian tanpa ada hasil yang signifikan seperti itu. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Karena kerja keras kita dalam hal menabung itu pasti akan berbeda dengan yang biasa-biasa aja atau segimana gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di poin ketiga. Ketika kalian sudah menerima gaji nih ya, jadi kalian sudah tahu dulu nih. Yang pertama kalian harus memiliki niat, motivasi, dan juga merubah sudut pandang kalian terhadap tabungan ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa untuk memisahkan ketika kalian menerima gaji, penghasilan, insentif dan segala macam. Kalian harus pisahkan terlebih dahulu
cicilan-cicilan yang mungkin kalian ada gitu ya, hutang-hutang kalian misalnya. Nah, jadi ketika di awal itu langsung kalian pangkas di situ biar apa? Biar ketika kalian ngerasa di dalam dompet atau di dalam ATM, kalian biasanya ketika ada nafsu atau beli diskon atau apa, kemungkinan aja itu terpakai lagi untuk hal yang tidak perlu seperti itu. Padahal itu ada anggarannya. Jadi sebenarnya kalian itu harus benar-benar mengetahui uang bebas kalian dalam 1 bulan itu berapa sih, uang free kalian sebelum bisa belanja-belanja ini itu dan memuaskan keinginan kalian. Jadi ya aku pengen sih kalian itu melist dulu dalam 1 bulan, misalnya cicilan rumah atau cicilan kendaraan atau cicilan kartu kredit atau sebagaimana itu ya, sebagai macam itu kalian sudah harus pisahkan di awal kalian menerima gaji seperti itu, agar kalian tidak terpengaruh atau tergiur bahwa kalian ngerasa bahwa kalian tuh sudah masih punya uang banyak seperti itu. Jadi nggak kalap istilahnya ya. Kemudian di poin keempat, kalian juga memisahkan langsung ketika menerima gaji itu pengeluaran rutin kalian. Nah, di sini. Jadi ketika pengeluaran rutin kalian misalnya aja dalam 1 bulan 800.000. Ini misalkan ya. Jadi 800.000 itu langsung kalian pangkas di awal juga. Jadi awal-awal yang wajib-wajib itu sudah harus dipangkas ketika menerima gaji. Tujuannya apa? Yaitu tadi supaya bisa memanage keuangan kalian agar tidak tergiur membeli barang-barang yang ya kurang bermanfaat itu ya, bukan berjenis kebutuhan tapi hanya sekedar keinginan. Lalu nanti ujung-ujungnya apa? Kalian bisa hutang sana sini, padahal yang salah adalah kalian karena tidak bisa mengatur nafsu untuk belanja istilahnya ya. Nah, kemudian ketika kalian sudah paham nih ya, di awal-awal sudah kalian pisahkan, di sana kalian akan mengetahui berapa uang bebas kalian dalam gaji penghasilan yang kalian terima dalam 1 bulan kayak gitu. Jadi tujuannya sih biar kalian itu paham mengenai pembagian-pembagian terlebih dahulu. Oke? Kemudian yang di poin kelima, apalagi nih yang bisa kalian lakukan ketika di keadaan krisis. Nah, kalian bisa menjual aset yang tidak terpakai atau aset yang bernilai turun untuk membeli aset baru yang lebih bernilai ya. Nah, contohnya kalian punya 3 kendaraan nih, ini contohnya aja. Nah, seandainya kalian cuma memakai 2 kendaraan dan 1 kendaraan ini jarang banget nih ada yang pakai nih, bahkan sampai berdebu atau apa, nah jual aja. Jadi jangan istilahnya merasa itu sayang dijual atau segala macam, padahal itu bernilai turun bukan malah bernilai naik dari tahun ke tahun. Jual aja karena kalian bisa membeli dari uang penjualan tersebut untuk membeli hal-hal yang lebih bermanfaat baru lainnya. Oke, misalnya seperti membeli emas atau yang lain-lain yang bisa kalian gunakan sebagai investasi. Oke, ataupun bisa menambah tabungan kalian, misalnya bentuknya deposito seperti itu ya. Jadi kalian juga bisa menjualnya misalnya kayak di Carousel atau di OLX, kan tuh bisa menjual barang-barang bekas. Jadi apa-apa aja nih kira-kira di dalam rumah aku yang nggak terlalu terpakai karena aku perlu banget nih untuk menjual dan memerlukan uang. Nah, jadi kalau yang misalnya urgent, aku sih lebih menyarankan kalian menjual barang-barang untuk mendapatkan investasi itu lebih atau menutupi hutang yang memang harus kalian tutup di keadaan terdesak seperti itu, karena hutang itu sangat penting untuk dibayar daripada kalian denda seperti itu ya. Nah, itu juga salah satu yang bisa kalian lakukan agar tetap bisa menabung, oke? Dan salah satunya mengurangi hutang. Nah, jadi mungkin di video lainnya aku akan membahas mengenai apa sih manfaat ketika tidak berhutang, karena di kehidupanku alhamdulillah ya tidak ada hutang, tidak ada cicilan, tidak ada kreditan, karena memang diajarkan mamaku seperti itu sejak dari dulu seperti itu. Makanya banyak keuntungan-keuntungan yang mungkin nanti akan aku share. Apa aja sih keuntungan ketika kita tidak memiliki hutang, cicilan ataupun kreditan. Jadi istilahnya belinya cash seperti itu, oke? Nah, kemudian di poin selanjutnya, ketika kalian sudah ada tambahan nih ya, tapi misalnya nggak ada yang dijual ya nggak masalah, ini cuma sekedar tips aja ya. Kemudian yang terakhir, kalian harus berkomitmen dalam hal menabung. Nah, jadi ini ketika kalian sudah punya niat, motivasi, dan juga sudut pandang kalian tuh sudah mulai positif terhadap menabung, kemudian kalian yang paling akhir itu harus berkomitmen. Nah, jadi komitmen ini sangat penting agar tabungan kalian itu bisa bertahan lama. Istilah seperti itu ya. Jadi misalnya kalian nih ngambil tabungan, jadi seakan-akan itu hutang. Jadi nanti aku bakalan ngebalikin lagi nih tabungan aku. Bahkan kita punya niat ketika kita membeli barang dari tabungan yang kita ambil, suatu saat tabungan itu akan lebih banyak lagi daripada
sebelumnya yang aku ambil seperti itu. Nah, jadi kita harus berkomitmen terhadap tabungan dan juga perilaku menabung. Oke? Nah, di sana nanti juga aku pengen sih ngebagiin strategi dalam hal menabung biar cepat itu seperti apa sih? Karena tabungan aku alhamdulillah hampir 80 juta. Itu aku punya 3 rekening ya. Nanti juga aku kasih tahu gimana sih caranya dan apa aja manfaatnya ketika kita menabung di bank seperti itu. Oke? Nah, jadi seandainya kalian itu masih tidak ada motivasi dalam hal menabung, sebaiknya dimulai dari sekarang kalian menabung, karena seperti yang aku bilang, hasil yang lumayan itu bisa terlihat ketika jangka panjang. Jadi bukan cuma setahun 2 tahun tapi bertahun-tahun. Nah, sama seperti tabungan aku yang hampir 80 juta itu dimulai dari menabung sejak 2011. Dan itu juga istilahnya aku bukan punya penghasilan yang gimana-gimana ya, karena aku pada saat itu berbisnis. Jadi alhamdulillah juga aku sudah punya pendapatan istilahnya ya ketika aku sudah ketika belum bekerja seperti itu. Nah, jadi mungkin aku nanti akan bahas mengenai cara menabung secara cepat. Yang jelas kalian tuh harus konsisten ya. Konsisten, ingat itu konsisten. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kalian pelajar pun ataupun yang apalagi masih single ya, yang belum menikah, jadi belum banyak pengeluaran, itu masih lebih bagus lagi dalam hal menabung seperti itu. Jadi ketika kalian masih belum menikah, nah itulah sebenarnya momentum emas kalian untuk lebih bisa menabung. Tapi ketika sudah memiliki anak pun ya pasti adalah celahnya untuk bisa menabung, asalkan kalian punya niat dan motivasi dan sudah bisa mengerti bahwa ada kebutuhan dan juga ada keinginan. Oke? Jadi ini aja sih video kali ini dari aku. Salah hilap mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best regards, Manda.